Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT hingga hari ini kita bisa bertemu dengan Ramadan Karim, saat dimana banyak orang yang berharap untuk bisa bertemu dengannya. Akan tetapi banyak pula orang yang tidak bisa bertemu karena menghadap kepada Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu saya sampaikan bahwa ada 3 hal yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang secara berkaitan. Yang pertama adalah perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah mengatakan, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya bahwa kita tidak bisa hanya mentaati Allah saja dengan menyampingkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga sebaliknya, kita tidak boleh dan dilarang oleh Allah untuk hanya taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul dan tidak taat kepada Allah SWT. Oleh karena itu 2 hal, ati'ullah wa ati'ur Rasul, ini menjadi satu hal yang menyatu, yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Pemirsa yang berbahagia, kemudian yang kedua adalah aqimus sholat wa atuz zakat. Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, tetapi juga Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Di sini Allah menyejajarkan zakat itu dengan sholat. Allah menyejajarkan zakat dengan sholat yang ketika kita sholat berjamaah, itu pahalanya 27 derajat. Allah menyebutkan ini 28 kali di dalam Al-Quran. Hal ini adalah karena begitu pentingnya masalah zakat ini. Sementara ini kita rajin sholat, rajin mendirikan sholat, mengerjakan sholat, tetapi kita lupa untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki. Tentunya ketika Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, maka kita tidak bisa memilih untuk mengeluarkan zakat, kita tinggalkan. Tetapi kita harus dua-duanya, mendirikan sholat dan juga mengeluarkan zakat. Pemirsa yang berbahagia, dalam satu kesempatan, MH Ainun Najib menyampaikan bahwa ada 5 macam air dalam Al-Quran. Ada air hujan, ada air madu, ada air khamar, dan ada air susu dan yang lainnya. MH mengibaratkan bahwa zakat itu adalah air susu. Air susu adalah tentu bukan untuk yang memiliki susu itu, melainkan untuk yang lain, untuk makhluk yang lain. Seekor kambing tidak mungkin dia akan menyusu pada dirinya sendiri. Seorang ibu tidak akan menyusu pada dirinya sendiri, tetapi dia akan memberikan susu itu untuk anaknya. Kambing akan memberikan susu itu untuk anak kambing itu, atau untuk diperah untuk orang yang lain. Artinya, zakat itu adalah hak orang lain yang harus dikeluarkan. Sehingga orang yang memakan zakat itu akan menimbulkan penyakit bagi yang memilikinya, yang memakannya. Sehingga ada perintah, da'u amrodakum bis sadaqah. Sembuhkanlah penyakitmu itu dengan bersedekah. Itulah
hakikat dari zakat. Bahwa zakat itu adalah harta yang kita miliki, yang sebenarnya adalah hak orang lain, yang kita tidak boleh memilikinya. Para pendengar yang berbahagia, untuk selanjutnya yang ketiga adalah anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kamu kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Pemirsa yang berbahagia, ini adalah perintah yang terkait. Kita tidak bisa hanya bersyukur kepada Allah sementara kita durhaka kepada orang tua kita. Kita ingat bahwa ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Bahwa keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Sementara kemarahan Allah, kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah 3 hal perintah Allah ini kita pegang teguh, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terutama zakat, sholat yang menjadi imaduddin. Zakat yang harus kita lakukan, zakat yang harus kita keluarkan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan puasa kita sebulan yang akan datang ini bisa diterima oleh Allah SWT. Kita termasuk orang yang besar zakatnya, bukan orang yang kaya. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebuli benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi